Perkataan ayahku membuat semua orang yang berada di rumah Pak RT mengangguk. Aku bersyukur tiada henti, karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Aku menatap Ana sekilas. Takut jika dia terluka lebih parah, karena energinya baru saja dia hisap hantu yang katanya mempunyai sekolah. Kau tidak apa-apa, Nak? Aman, terima kasih banyak sudah menolongku. Aku berpikir jika kau akan memilih meninggalkanku. Aku bukan teman yang tidak setia kawan, berbeda dengan satu itu. Kataku sambil menyinggung dia. Terima kasih juga mau membawaku, padahal aku merepotkan kalian. Kata Fani sambil memelukku dan Ana. Aku juga mau dipeluk dong. Kata Rahmat sedikit bercanda. Louis, kita sebaiknya pulang. Adik-adikmu pasti sudah menunggu. Kata ayahku. Aku langsung berpamitan pada teman-temanku dan Pak RT. Kemudian ke rumahku. Dalam perjalanan, semua baik-baik saja. Walau kami sering mendengar suara aneh entah datang dari mana. Rian, buka pintunya. Aku sudah pulang. Kataku yang memanggil Rian. Rian kan menginap di rumahku malam ini. Dan dia juga yang menjaga adikku. Kau sudah pulang? Kenapa lama sekali? Katanya hanya sebentar. Kata Rian yang membuka pintu. Kita bicara di dalam, Nak. Tidak baik bicara di luar. Kata ayahku kemudian menutup pintu dengan rapat dan menguncinya. Adik-adikku di mana? Tanyaku pada Rian yang hanya dibalas tunjukkan mengarah pada kamarku. Terima kasih, Nak Rian sudah mau menjaganya. Nak Rian tidur di kamarku saja. Kata ayahku dengan ramah. Maklum, jika ayahku menyuruh Rian tidur di kamarnya. Di rumahku hanya ada 2 kamar. Satu kamarku dan satu kamar ayahku. Kami tidak punya kamar ruang tamu. Om tidur di mana nanti? Tanya Rian. Aku tidur di sofa saja, tidak apa-apa. Kata ayahku. Aku dan Rian masuk ke kamar. Kulihat adik-adikku sudah tertidur. Idar memeluk Aidil membuat diriku teringat dengan ibuku. Tak terasa, kepergian ibuku sudah 5 bulan. Waktu berjalan dengan cepat dan membawaku terus mengitarinya. Suara benda jatuh mengenai rumahku. Terdengar begitu sangat keras, membuat Idar dan Aidil bangun. Ayahku masuk ke kamarku. Kalian tidak apa-apa? Tanya ayahku. Tidak apa-apa ya, hanya saja suaranya membuatku terkejut. Kataku. Ayah, aku takut. Kata adikku yang paling kecil. Sepertinya ada yang menyantet keluarga kita lagi. Kataku dengan santai. Kami sudah paham betul jika keluarga kami disantet. Suara benda jatuh terus datang di malam tertentu. Seperti malam Senin, malam Kamis, dan malam Jumat. Seperti batu yang sengaja dilempar dan mengenai atap rumah. Sudah, kalian sebaiknya tidur. Jangan berisik. Nanti Rian mendengarnya. Walau ayahku tahu dia hanya menyuruh kami diam. Hanya itu yang selalu dia katakan. Di saat ibuku masih ada, ketika kami mendengar suara seperti ini, ayahku tetap menyuruh kami diam. Aku capek terus seperti ini. Bagaimana jika nanti aku kehilangan keluarga lagi? Tidak akan aku biarkan. Aku akan membalas kali ini. Sudah cukup ibuku jadi korban keegoisan pamanku sendiri, adik dari ayahku. Gumamku dalam hati. Hanya bisa aku pendam sendiri rasa sakit ini. Mengingat kejadian dulu-dulu. Aku tidak mungkin menangis dan mengadu. Aku sudah besar dan punya rasa malu jika menangis di depan adikku. Louis, kau juga tidur. Kau pasti capek. Kata ayahku sebelum kembali ke sofa. Aku mencoba tidur. Tetapi mataku serasa tidak mau tertutup. Aku menepuk Aidil agar bisa tidur lebih cepat. 30 menit berlalu.
Tetapi mataku sudah tertidur. Tidak lama, aku mendengar suara ketukan pintu dan panggilan dari luar. Tetapi suaranya sedikit aneh, sehingga membuatku merinding. Louis, buka pintunya. Aku melangkah keluar dari kamar. Karena penasaran dengan suara tersebut, aku melihat ayahku sudah tertidur di sofa. Suara ketukan disertai panggilan datang lagi. Bulu kuduku merinding. Aku membangunkan ayahku yang tertidur di sofa. Ada apa, Louis? Kau belum tidur juga? Tanya ayahku yang setengah tidur. Ada orang di luar, kataku dengan takut. Malam ini, aku begitu ketakutan. Entah apa yang terjadi padaku. Orang? Ayah tidak mendengar suara apapun. Kata ayahku dengan penasaran. Suara ketukan kembali terdengar. Tetapi suara yang memanggil namaku sudah tidak terdengar. Tuh kan ya, suara ketukan datang lagi. Kataku meyakinkan ayahku. Suara ketukan apa, Louis? Ayah tidak dengar apapun. Kata ayahku yang semakin heran. Aku mulai sadar. Ternyata hanya diriku yang mendengarnya. Ayah tidak sama sekali. Itu berarti dia bukan manusia, melainkan makhluk tak kasat mata. Sebaiknya kau kembali ke kamar dan tidur dengan tenang. Kata ayahku, kemudian membaringkan kembali tubuhnya. Aku tidak memperdulikan perkataan ayahku. Aku berniat membuka pintu rumahku. Aku berjalan perlahan. Langkahku semakin dekat dengan pintu. Sebelum membuka pintu, aku mengintip di jendela. Aku melihat seseorang di balik pintu dengan membelakangi pintu. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Gagang pintu sudah aku pegang. Aku membuka secara perlahan. Dan benar saja, wanita tersebut masih berdiri di depan pintu, tetapi membelakangiku. Karena penasaran, aku menyapanya. Anda siapa? Ada keperluan apa datang ke sini? Tanyaku dengan perlahan. Dia sama sekali tidak menjawab. Menghadap padaku yang tidak mungkin suaraku kurang besar. Aku mengulangi perkataanku. Apa Anda punya keperluan datang ke sini? Tanyaku dengan sedikit nada tinggi. Wanita tersebut bergerak perlahan, tetapi dengan menunduk. Sulit melihat wajahnya. Tiba-tiba aku melihat tangan wanita tersebut. Betapa terkejutnya. Tangannya sudah tidak ada seperti terpotong. Hanya lengan yang tersisa. Bukan hanya satu tangan yang hilang, tetapi kedua tangannya. Spontan aku melihat wajahnya. Dia tersenyum ke arahku. Dan matanya terbuka dan hanya menampilkan mata putih. Aku berteriak. Tidak bisa menahan rasa takutku lagi. Aku berusaha menutup pintu, tetapi dihalangi. Keluargamu akan menjadi mangsaku, termasuk dirimu. Bersiaplah. Katanya sambil tertawa. Aku tetap berusaha menutup pintu dengan mendorongnya. Tetapi kekuatan hantu tersebut sangat kuat. Aku terlempar karena dorongan hantu tersebut. Kini dia berjalan ke arahku. Aku mundur sampai akhirnya tidak bisa mundur lagi. Di belakangku sudah ada tembok. Aku tidak bisa melakukan apapun. Hantu tersebut datang menghampiriku. Lengan tanpa tangan bergerak sendiri. Seolah ingin mengeraihku. Jangan mendekat! Aku akan musnahkanmu! Teriakku, tetapi dia hanya menyambut dengan senyuman mengerikannya. Lakukan saja. Aku tidak takut denganmu. Katanya terus tertawa. Aku mencoba membaca surah-surah yang aku hafal. Surah Al-Falaq untuk mengusir hantu ini. Tetapi aku tidak bisa membacanya dengan benar.
Mungkin karena rasa takut atau panik. Aku mencoba menenangkan diriku. Kali ini yang aku baca ayat kursi. Hanya di awalan saja aku bisa membacanya. Tetapi di pertengahan mendadak aku berhenti. Tidak tahu kelanjutannya. Padahal aku sangat hafal betul ayat kursi. Hantu tersebut mendekat dan ingin memakanku secara mentah. Aku pasrah. Mungkin ini takdirku. Tetapi mulutku terus berusaha membaca ayat kursi. Walau hanya sepotong-sepotong. Aku tersadar. Ternyata semua itu adalah mimpi. Aku masih berada di tempat tidur sambil memeluk adikku. Aku merasa lega, sekaligus senang. Aku kembali memejamkan mataku. Aku mendengar suara azan di masjid. Aku buru-buru bangun dan langsung berwudu. Mungkin mimpi semalam pertanda bahaya bagiku. Untuk itu perlu bantuan yang lebih berkuasa di dunia ini. Setelah selesai sholat, aku membaca doa agar terlindungi dari makhluk gaib yang ingin membuat keluargaku celaka. Tidak lupa pula, aku meminta doa untuk ketenangan ibuku di alam lain. Aku melangkah ke dapur. Setelah melaksanakan sholat, aku memasak tetapi aku seolah melihat piring di dekatku jatuh. Seolah sesuatu menggerakkannya. Sebelum terjadi apa-apa pada adikku, aku memungut semua pecahan piring di lantai. Saat aku menunduk, aku sekilas melihat kaki yang berdiri di belakangku. Buru-buru aku mengangkat wajahku, mengira jika kaki ayahku atau adik-adikku. Tapi aku tidak melihat siapapun. Wis, jangan berpikir aneh. Mungkin kau halusinasi saja. Tetap fokus melanjutkan pekerjaanmu. Gumamku dalam hati, menenangkan diriku. Aku kembali memungut pecahan piring yang masih ada. Aku abaikan kaki yang berada di depanku, seolah aku tidak melihatnya. Matahari sudah muncul. Ayahku dan adik-adikku sudah bangun. Seperti biasa, mereka langsung mengantri di depan WC. Aku sibuk menyiapkan sarapan pagi. Setelah semua selesai, aku memanggil adikku satu persatu. Mereka harus pergi ke sekolah. Louis, panggil Rian juga, biar kita sarapan bareng, kata ayahku yang duduk di kursi makan. Iya ya, kataku kemudian berjalan ke kamar ayahku. Aku mengetuk pintu berkali-kali, tetapi tidak ada sahutan dari dalam. Kini aku mengetuk pintu dengan sangat kencang, membuat ayahku berteriak dari dalam. Louis, jangan seperti itu, tidak baik. Aku kembali mengetuk pintu dengan lembut dan sopan, tetapi belum ada jawaban dari dalam. Sepertinya Rian masih tidur. Lebih baik aku dobrak pintu kamar saja, biar dia kaget setengah mati. Gumamku dalam hati. Aku menghitung mundur. 1, 2, 3. Aku berhenti ketika mendengar suara dari mimpiku semalam. Suara yang memanggil namaku. Louis, kemari. Katanya dengan perlahan tetapi aku bisa mendengar dengan jelas di telingaku. Pikiranku mulai melayang. Aku tidak bisa bergerak. Aku mencoba menguping dari pintu kamar ayahku. Dan ku dengar sekali lagi suara tersebut dari dalam. Louis, kemari sebentar. Aku tidak jadi mendobrak pintu. Aku mencoba membuka perlahan dan mengintip. Saat ku buka pintu secara lebar, tidak ada siapapun di dalam. Tempat tidur rapi dan Rian sudah tidak ada. Mungkin Rian sudah pergi. Lalu siapa yang memanggil namaku dari dalam pintu? Tanyaku. Aku melangkah masuk, memastikan di kamar ayahku tidak ada apa-apa. Tiba-tiba pintu tertutup dengan sendiri dan terkunci dari luar. Aku berlari ke arahnya, berusaha meminta tolong. Ayah, tolong buka pintunya! Teriakku dengan kencang.
Suara tawa khas kuntilanak terdengar nyaring dan menggema di kamar ayahku. Aku mulai panik dan terus mencoba membuka pintu. Ayah! Louis terkunci di kamar! Teriakku sekali lagi. Sosok kuntilanak kini datang di belakangku. Aku terkejut ketika melihatnya. Tenang Louis, dia hanya hantu. Derajat manusia lebih tinggi darinya. Dia tidak mungkin melukaimu. Kataku menenangkan diriku. Aku membaca ayat kursi. Kuntilanak tersebut menutup telinganya sambil berteriak. Aku tetap membaca ayat kursi dengan lancar dan berulang-ulang. Agar si kuntil bisa hilang dari rumahku secepatnya. Sialan kau, Luisa. Lihat saja, aku akan datang dan menangkapmu lagi. Kata kuntilanak sebelum menghilang. Aku merasa lega. Setelah salat subuh, bacaanku kembali lancar. Aku membuka pintu dengan mengucap basmalah. Seketika pintu kini terbuka dan tidak terkunci lagi. Alhamdulillah, kataku sambil mengelus dadaku. Sekali lagi aku berhasil lolos dari kuntilanak tersebut. Aku kembali menuju dapur. Rupanya adikku dan ayahku sedang makan. Aku kemudian ikut bergabung dengan mereka. Rian kemana, Louis? Kau tidak mengajaknya? Tanya ayahku yang melihat aku duduk. Entah ya, dia sudah tidak ada di kamarnya. Kataku tidak peduli. Oh, Karian, dia sudah pulang ya. Aku tadi melihatnya. Kata Idar. Kapan? Tanyaku. Sewaktu aku baru bangun dan mengantri di WC. Katanya dengan santai. Ya sudah, kalau begitu lanjut makan. Kata ayahku melanjutkan makannya lagi. Dasar orang aneh. Sudah menginap tidak minta izin pulang. Tidak tahu sopan santun. Umpatku dalam hati. Louis, ayah mungkin akan pulang saat maghrib. Soalnya banyak yang harus ayah urus di sawah. Kata ayahku selesai makan. Iya ya. Kalau Wis, aku mungkin juga pulang terlambat. Hari ini ada kerja kelompok. Kata Idar. Oke. Uang kelompoknya? Aku lupa jika adikku minta uang kelompok kemarin. Aku kemudian berlari ke kamar. Mencoba melihat isi dompetku. Pas 50.000. Tetapi jika aku memberikan pada Idar, aku tidak punya uang lagi. Terutama untuk beli ikan. Berikan saja dulu pada Idar. Dia bisa malu jika tidak bayar. Masih ada telur di kulkas. Kataku mengambil uang 50.000 dari dompetku. Ini, aku menyodorkan uang 50.000 kepada Idar. Tidak ada uang jajan. Nanti besok baru kakak kasih. Kataku pada Idar. Idar mengangguk. Sepertinya dia sudah paham jika aku tidak punya uang. Ia menarik uang 2.000 rupiah dan memberikannya pada Aidil. Setelah adikku pergi, ayahku juga bersiap ke sawah. Aku menyiapkan air untuk dibawa ayahku dan juga kopi. Ini ya, kataku. Ayahku mengambilnya dan memasukkan ke dalam tasnya. Dia kemudian menggendong tasnya. Louis, kau jemur padi. Biar nanti kita jual beras. Kasihan adikmu ke sekolah tidak ada uang. Kata ayahku. Selama ini hanya sawah dan kebun penghasilan keluarga kami. Mau tidak mau kami harus menjual beras untuk menyambung hidup. Iya ya, tetapi aku mau ke rumah nenek dulu. Aku dengar jika kepalanya sakit kemarin. Kataku. Iya, jangan lupa. Pulang sebelum adikmu datang dari sekolah. Ayah takut dia diganggu kuntilanak ketika sendirian di rumah. Aku saja barusan diganggu kuntilanak ya. Akhir-akhir ini sering sekali dia mengganggu kita. Mungkin dia marah karena kita sudah bermain padanya. Tetap berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Iya ya. Baru tadi Louis lanjut sholat subuh. Akhir ini Louis malah sekali sholat. Ya sudah. Ayah pamit dulu. Jaga rumah. Kata ayahku kemudian melangkah pergi.
Baru saja aku masuk, ponselku berdering di kamar. Aku berlari meraihnya dan mengangkat. Halo Ana, tumben pagi-pagi nelpon. Pekerjaanmu sudah selesai semua? Sudah menyapu? Sudah mencuci pakaian? Sudah... Bicaraku terpotong karena Ana langsung menyahut. Luis, jangan bahas itu dulu. Ada yang lebih penting sekarang. Rizky, tetanggaku sedang kesurupan. Kau harus segera ke sini membantu kami. Dion dan yang lain sudah datang. Tinggal menunggu kamu. Kata Ana. Oke, langsung OTW. Kataku mematikan panggilan dan buru-buru ke rumah Rizky. Ana, ada apa? Tanyaku pada Ana ketika sudah berada di rumah Rizky. Aku juga mendengar suara teriakan yang membuatku tambah penasaran. Dion, Rahmat lebih dulu datang. Rizky kesurupan, Luis. Kami sudah melakukan segala cara tetapi hasilnya nihil. Kata Rahmat sambil menunduk. Lalu Rizky di mana? Tanyaku karena yang ada di ruang tamu hanya Dion, Rahmat dan Ana. Di kamarnya. Kau ke sana dan lihat. Aku sama sekali tidak mengerti dengan tegalnya. Kata Ana yang terdengar pasrah. Aku buru-buru masuk ke kamar Rizky. Aku melihat Rizky diikat di tepi ranjang. Dia seolah memberontak, sementara ibunya menangis di dekatnya. Luis, tolong bantu Rizky. Paman tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kata Pak Ali, ayah Rizky. Aku menyentuh Rizky. Baru saja tanganku menyentuh dahinya. Tanganku terasa terbakar. Aku menjauhkan tanganku darinya. Bagaimana, Luis? Apa yang terjadi pada Rizky? Tanya Ibu Ese selaku Ibu Rizky. Aku bicara dengan teman-temanku dulu di luar. Kataku melangkah ke ruang tamu. Apa yang terjadi dengannya, Luis? Tanya Rahmat ketika melihatku keluar dari kamar Rizky. Aku merasa dia arwah baru di kampung kita. Aku tidak pernah melihat dia sebelumnya. Semakin hari kampung kita terkendali. Kita harus waspada. Kejadian seperti ini bisa terjadi pada kita. Kata Ana. Tanganku sangat panas ketika menyentuh dahi Rizky. Seolah dia jauh lebih kuat. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Dion. Nah, apa kalian tidak bisa mengeluarkan orang yang merasuki Rizky? Kata Pak Ali yang tiba-tiba datang. Apa yang dilakukan Rizky sebelum kejadian, Paman? Tanya Rahmat. Dia kemarin baru saja pergi dengan teman-temannya ke tempat wisata. Aku tidak tahu pasti di mana tempatnya. Kalau tidak salah, tidak jauh dari kampung kita. Jelas Pak Ali. Aku rasa Rizky dirasuki sewaktu berada di sana. Paman Ali tidak perlu khawatir. Kami akan berusaha mengeluarkannya dari tubuh Rizky. Kataku dengan mantap. Terima kasih, Luis. Aku menuju dapur dan mengambil air segelas. Aku membacakannya ayat kursi. Jika dia hantu atau arwah, dia bisa dengan mudah keluar dari tubuh Rizky. Ibu bisa kasih minumkan air ini pada Rizky. Dia mungkin haus. Kataku sambil menyodorkan air minum. Rizky meminumnya dengan sekali tegukan. Setelah itu dia memuntahkan semuanya sambil tertawa. Matanya kini berubah menjadi putih. Dan tubuhnya tidak memberontak lagi. Luis, apa yang terjadi dengan Rizky? Tanya Ibu Esa. Tenang Bu, mungkin obatnya sedang bekerja. Kataku dengan santai. Walau Pak Ali dan Ibu Esa terlihat panik. Rizky membuka matanya dan memanggil ibunya. Aku merasa lega. Arwah yang merasuki Rizky sudah keluar. Pak Ali, Rizky sudah sadar. Aku minta permisi dulu. Adik akan segera pulang dari sekolah. Dia bisa menangis jika melihat tidak ada orang di rumah. Kataku. Terima kasih banyak, Nak Luis. Aku tidak tahu jika tidak ada Nak Luis. Kata Paman Ali sambil memegang erat tanganku. Aku begitu senang. Rasanya berbunga-bunga melihat kita dihargai oleh orang lain. Setelah berpamitan, aku dan teman-temanku pulang bersama.
Fanny kemana? Kenapa dia tidak terlihat? Tanyaku pada Dion yang bertetangga dengan Fanny. Entahlah, aku tidak tahu. Tadi saat aku memanggilnya, dia tidak menyahut walau aku memanggil dengan keras. Mungkin dia lagi bad mood. Lah Dion, kamu tidak ngecek. Jangan-jangan Fanny sakit. Kasihan Fanny tinggal sendirian di rumah yang lumayan besar. Oceh Rahmat. Fanny memang seperti itu. Aku pernah melihat dia berbicara sendiri. Mungkin dengan teman gaibnya. Aku juga melihat Fanny tadi pagi. Dia terlihat berbeda dari biasanya. Ketika melihatku, dia diam. Biasanya aku baru kejauhan. Dia langsung berteriak memanggilku. Sahut Ana. Sudahlah, nanti sore kita ke rumah Fanny. Aku mencuci pakaian dulu. Keburu siang. Aku duluan ya. Rumah kalian sudah dekat. Kataku sambil berjalan lebih cepat. Setelah sampai di rumah, aku membuka pintu kemudian mencuci pakaian. Setelah menjemur, aku istirahat sebentar. Karena lelah. Tidak lama Rian datang membawa 2 kantong hitam di tangannya. Kenapa kau kesini? Rumahmu di sebelah. Kataku sedikit judes. Sensi amat kamu, Louis. Aku mau memberimu sayuran 1 kantong. Yang satunya lagi untukku. Kata Rian dengan tersenyum. Kau pulang tadi pagi tidak memberitahuku dulu. Aku mencari kemana-mana. Kataku dengan marah mengingat kejadian tadi pagi. Karena Rian, aku bertemu dengan si Kuntil lagi. Lah, adikmu tidak memberitahumu. Aku memberitahunya tadi pagi, tetapi dia malah berlari ke dalam. Lain kali kau harus memberitahuku, jangan adikku. Aku yang sah di sini. Memangnya ijab kabul pakai sah segala. Kata Rian yang mengira aku bercanda. Malas juga aku berurusan dengannya. Rasanya ingin aku tutup mulutnya dengan sawi yang dia beli. Tetapi jika aku melakukannya kurang sopan, dia bisa mengadu pada ayahku nanti. Terima kasih sayurannya. Kau beli banyak sekali. Kataku sambil membuka isi kantong yang terlihat hanya sawi. Saat aku membukanya, betapa terkejutnya aku. Sampai membuang sayuran pemberian Rian. Spontan aku mengatakan istighfar. Rian menatapku dengan heran. Dia kemudian melihat isi kantong yang dia berikan padaku. Louis, ada apa? Kenapa kau membuangnya? Tidak suka dengan sayurannya? Tanya Rian dengan tatapan aneh. Kau berikan aku apa? Rian, jangan bersikap kurang ajar. Kataku dengan lantang. Aku tidak mengerti. Yang aku berikan hanya sayur. Coba lihat. Kata Rian sambil membuka isi kantong. Terlihat jelas hanya wortel, jagung, kentang, dan sawi. Tetapi aku baru saja melihat kelabang yang ratusan jumlahnya. Aku meraih kantong dari tangan Rian dan memastikannya. Aku semakin heran. Tidak ada kelabang di dalam kantong. Hanya sayuran. Maaf, aku tadi melihat kelabang yang banyak di kantong ini. Kataku dengan gugup dan masih syok. Kau mungkin salah lihat. Kata Rian dengan santai. Jelas aku tidak salah lihat. Kelabang itu masih hidup. Ia bahkan berak-berak di dalam kantong. Apa boleh buat? Aku hanya mengiyakan perkataan Rian. Dia akan bertanya semakin dalam jika aku memperpanjang permasalahannya. Sekali lagi, maaf, aku bawa ke dalam. Kataku melangkah masuk. Baru beberapa langkah aku mendengar suara yang aku dengar di kamar ayahku. Ketika mencari Rian. Louis, kemarilah. Katanya dengan perlahan. Bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba saja aku merinding. Aku masih berpikir positif. Mungkin suara Rian yang sengaja menakutiku. Rian, jangan main-main. Kataku tanpa membalikkan badanku. Aku masih ketakutan. Terlebih pintu tidak aku tutup. Louis, kemarilah. Suaranya kini semakin dekat denganku. Seolah berada tepat di belakangku. Rian, jika kau mau pergi,
Pergi saja, tidak perlu memanggilku seperti itu. Suaramu terdengar menyeramkan. Kataku tanpa menoleh. Kini tangannya menepuk pundakku. Antara takut atau penasaran, aku berniat menoleh. Dan apa yang aku lihat tidak sesuai dengan harapanku. Kini tangannya menepuk pundakku. Antara takut atau penasaran, aku berniat menoleh. Dan apa yang aku lihat tidak sesuai dengan harapanku. Luis, kemarilah. Katanya memanggilku. Penglihatanku menjadi kabur. Tidak lama aku jatuh dan tidak sadarkan diri. 8 jam kemudian, aku sadarkan diri. Aku melihat sekilas wajah ayahku, Ana, Dion, Rahmat dan adik-adikku. Aku bangun sambil memegang kepalaku yang masih terasa pusing. Luis, apa yang terjadi denganmu? Tanya ayahku dengan penasaran. Aku memandang sekeliling, seperti banyak warga yang di rumahku. Bahkan aku melihat Rian yang berdiri di depan pintu. Apa yang terjadi denganku ya? Tanyaku balik pada ayahku. Ingatanku belum stabil sepenuhnya. Rian baru saja masuk ke rumahnya. Dia mendengar dirimu berteriak. Saat Rian datang, kamu sudah jatuh pingsan. Kata ayahku memberi penjelasan. Aku mencoba mengingat apa yang terjadi. Aku teringat dengan hantu yang menggunakan kerudung. Tetapi wajahnya begitu pucat. Dan darah terletak di mana-mana. Aku seperti pernah melihatnya. Aku tadi melihat Luis tidak apa-apa, Paman. Dia hanya kecapean saja. Kata Ana yang memotong pembicaraanku. Entah apa alasan Ana. Dia melarangku memberitahu siapapun. Syukurlah jika Luis baik-baik saja. Aku pikir dia akan seperti Fanny. Kata Bu Ani yang berada di depan pintu sambil mengintip. Apa yang terjadi dengan Fanny? Tanyaku dengan penasaran. Bu Ani menyebutkan nama Fanny. Luis, Fanny tidak sadarkan diri. Dion menemukannya tergeletak di depan rumahnya. Sewaktu Dion baru pulang dari rumah Rizky. Jelas, Ana. Apa yang terjadi dengannya? Lalu bagaimana keadaannya? Tanyaku yang semakin panik. Kau sebaiknya istirahat, Luis. Kata Dion. Aku tidak bisa istirahat. Aku benar kepikiran dengan Fanny. Entah kenapa hantu yang aku lihat tadi seperti menyerupai Fanny. Hanya saja aku tidak bisa melihat jelas wajahnya. Karena dia menunduk. Ana, beritahu aku. Apa yang terjadi pada Fanny? Tanyaku pada Ana. Ana menunduk. Kemudian mengangkat wajahnya dengan menatapku dengan lekat. Tubuhnya terpisah dengan rohnya. Dia seperti mayat sekarang. Kata Ana yang membuatku tercengang. Bagaimana bisa itu terjadi pada Fanny? Fanny mempunyai kemampuan sama sepertiku dan yang lain. Tetapi dia bisa menjadi korban juga. Aku semakin tidak percaya dengan perkataan Ana. Jangan bohong, Ana. Kau hanya menakutiku saja, kan? Tanyaku sambil memegang tangan Ana. Memohon padanya agar dia mengatakan jika dirinya hanya bohong. Kami serius, Luis. Jika tidak percaya, kau bisa datang ke rumah Fanny. Melihatnya langsung. Fanny sedang ditemani Ibu Dion. Kata Rahmat dengan serius. Aku mulai percaya. Tetapi aku ingin melihat kondisi Fanny. Aku berusaha berdiri. Tangan ayahku tiba-tiba menghalangiku. Luis, kau mau kemana? Istirahat dulu. Tubuhmu masih lemah. Kata ayahku. Aku mau melihat keadaan Fanny ya. Aku tidak bisa tenang sebelum melihatnya. Kataku pada ayahku. Luis, utamakan kondisimu dulu. Nanti, jika kamu sudah sembuh, baru menjenguk Fanny. Tetapi ayah, aku tidak melanjutkan perkataanku. Tangan adikku memegangiku. Dia terlihat mengkhawatirkan diriku. Baik, kataku sambil menunduk.
Aku tidak mau membuat keluargaku khawatir dengan keadaanku. Terlebih adik-adikku yang tidak tahu apapun. Paman, kalau begitu kami pulang dulu. Ini sudah mau maghrib, kata Ana sambil bersalaman pada ayahku. Luis, kami pulang. Jaga dirimu baik-baik, kata Ana melambaikan tangannya padaku. Aku hanya membalas dengan senyuman kecil. Semua warga pulang ke rumah masing-masing. Kini tinggal ayahku, Rian, dan adik-adikku. Luis, sebenarnya apa yang terjadi padamu? Kata Rian yang duduk di tepi ranjang. Aku mendengar suara aneh yang memanggil namaku. Aku pikir itu kau, tetapi aku berbalik, dia ternyata hantu. Kataku terus terang. Entah kenapa akhir-akhir ini aku lebih sering berkata jujur pada Rian. Padahal dia orang baru, tetapi aku seolah sudah akrab dengannya. Benar aneh, bagaimana bisa hantu gentayangan di siang hari? Kata Rian yang kebingungan. Aku juga sering melihat kuntilanak masuk ke rumah ini, Kak. Itu yang membuatku tidak mau sendirian di rumah, kata Idar yang menyela pembicaraanku dengan Rian. Sejak kapan kau melihatnya? Tanyaku. Idar tidak pernah mengatakan apapun padaku. 2 hari yang lalu, sejak kematian Pak Imam. Kenapa kau tidak mengatakannya padaku sebelumnya? Aku pikir itu hanya halusinasiku saja. Soalnya aku sudah menonton film horor. Sudah, kau tidak perlu khawatir. Aku akan menyuruh ayah ke rumah nenek. Biar nanti nenek yang membuatkan kita penangkal kuntilanak. Biar tidak masuk rumah lagi, kataku. Ingin membuat adikku merasa tenang berada di rumah. Luis, aku juga minta satu. Aku takut jika nanti kuntilanak juga masuk ke rumahku. Apalagi aku masih sendirian di rumah, kata Rian. Untuk apa kuntilanak mencarimu? Dia bisa kabur melihat wajahmu, kataku bercanda. Jangan begitu, aku juga dengar pembicaraan warga tadi. Jika kuntilanak sering masuk ke rumah mereka tiap malam. Bukan hanya rumahnya, rumah tetangga juga dimasuki. Kalau masuk di rumahmu, biarin saja. Aku tidak peduli. Jangan begitu, Luis. Aku kan juga takut. Apalagi sejak kau berteriak di rumahku kemudian pingsan. Aku yakin kau melihat sesuatu. Ya, nanti aku pesankan juga untukmu. Tapi tidak gratis. Berapapun akan aku bayar. Yang jelas kuntilanak tidak mampir ke rumahku. Oke, kalau 1 miliar, kau sanggup membayarnya? Jangan 1 miliar juga, Luis. 1.000 rupiah saja. Percobaan dulu. Terserah. Ngomong-ngomong, kapan orang tuamu pulang? Kataku mengalihkan pembicaraan. Mungkin besok atau lusa. Jadi tidak masalah bukan jika aku menginap di sini? Kata Rian memohon. Iya, tetapi jika kau mau pulang, minta izin padaku. Oke. Aku kemudian melangkah ke dapur, menyiapkan makan malam. Tidak terasa sudah lewat maghrib, padahal aku hanya menjemur pakaian tadi. Astagfirullah, aku lupa dengan jemuranku, kataku sambil berlari keluar dari rumahku. Kata orang terdahulu, tidak baik membiarkan jemuran berada di luar ketika malam. Hal ini yang sering membuat santet atau guna-guna lebih mudah masuk. Luis. Seseorang memanggilku di saat aku sibuk mengambil jemuranku. Sebentar dulu, ini sudah maghrib. Jemuranku masih berada di luar, kataku yang tidak mau diganggu. Tolong aku, Luis. Suara tersebut kembali terdengar. Sebaiknya kau menolongku dulu, baru aku menolongmu. Lihat, masih banyak jemuranku, kataku tanpa menoleh siapa yang berbicara padaku. Aku tetap fokus mengambil jemuranku dengan cepat. Setelah selesai, aku berbalik dan mencari seseorang yang meminta pertolongan tadi. Sekarang dia sudah tidak ada.
Tidak sabar sekali menunggu. Kataku sedikit kesal. Aku masuk ke rumah dengan membawa jemuranku. Ketika aku menutup pintu, aku melihat sosok yang mengagetkanku tadi siang. Dia duduk di depan rumahku sambil menangis. Siapa dia? Tanyaku semakin penasaran. Aku ingin menghampirinya. Aku sangat penasaran dengan sosok tersebut. Tetapi teriakan adikku dari dalam membuat aku langsung masuk ke rumahku. Idar, kau kenapa berteriak? Tanyaku yang lebih dulu sampai di kamar adikku. Kak, kakiku tidak bisa digerakkan. Apa yang terjadi? Tanyanya. Aku mencoba memijat kakinya, tetapi adikku tidak merasakan apapun. Aku memijat dengan keras. Adikku tetap menggelengkan kepalanya, tidak merasakan apapun. Aneh, padahal aku sudah memijat kakimu dengan keras. Kataku berhenti memijat. Ada apa, Louis? Idar, kenapa kalian berteriak? Tanya ayahku yang baru datang, disusul Rian dan adik kecilku. Kakiku ya, tidak bisa digerakkan. Kak Louis sudah memijatnya dengan keras, tetapi aku tidak bisa merasakan apapun. Idar mulai menangis. Tenang dulu, ini masih maghrib. Louis, kau sudah tutup pintu? Aku langsung berlari ke depan. Saking terburu-burunya aku lupa menutup pintu rumah. Aku kemudian mencari sosok yang menangis tadi. Tetapi dia sudah tidak ada. Aku menutup pintu dan menguncinya dengan rapat. Setelah itu kembali ke kamar adikku. Ayah sholat maghrib dulu. Louis, kau jaga adikmu. Kata ayahku kemudian keluar dari kamar. Kak, bagaimana ini? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan? Tanya Idar padaku. Jujur, aku juga tidak mengerti. Tetapi sebagai seorang kakak, aku harus membuat adikku tenang dan tidak panik. Kakimu tidak apa-apa. Kau tidak dengar perkataan ayah. Setelah sholat maghrib, ayah akan mencarikan obat untuk kakimu. Kataku sambil tersenyum. Agar adikku merasa tenang. Rian hanya bengong melihat kami berdua. Mungkin dia berpikir bagaimana bisa kami tetap tenang di saat situasi seperti ini. Ayahku sudah sholat maghrib. Aku kemudian melangkah ke kamar mandi dan mengambil air wudhu. Aku dikejutkan dengan suara cakaran dari atas genteng. Aku mempercepat wudhuku dan berlari ke kamar adikku. Louis, kau ini kenapa lari? Tidak apa-apa ya, jawabku. Aku tidak mau membuat seisi rumah takut. Setelah aku mengerjakan sholat maghrib, perasaanku semakin tenang. Kini ayahku telah serius memijat kaki adikku. Kau belum merasakannya? Tanyaku. Belum, Kak. Rian, kau mau menemaniku pergi ke desa seberang? Tanya ayahku kepada Rian yang berada di belakangnya. Bisa, Om. Tetapi kita ke sana pakai apa, Om? Tanya Rian balik. Naik motor. Kau kan punya motor. Kata ayahku. Oh iya, Om. Aku lupa. Louis, ayah pergi ke desa seberang. Ayah akan suruh nenek untuk datang ke sini menemanimu. Mungkin besok pagi ayah pulang. Kata ayahku sambil mengulurkan tangannya. Ayah hati-hati. Ini malam Jumat. Apa tidak sebaiknya besok saja? Kaki adikmu harus segera diobati. Jika tidak, dia bisa lumpuh. Kau tenang saja. Ada Rian yang membantu ayah. Kata ayahku sambil keluar dari rumah. Aku titip ayahku. Kau harus menjaganya dengan baik. Kataku pada bocah yang sering membuat ulah ini. Kau tidak perlu khawatir. Kami hanya pergi ke desa seberang. Bukan keluar kota. Kata Rian sambil tertawa. Kau tidak tahu saja apa yang akan kamu lalui. Walau dekat, akan terasa sangat jauh. Kataku memperingati Rian. Tetapi dia hanya mengangguk dengan percaya diri. Maklum dia orang kota. Sepertinya dia tidak pernah mendengar rumor di desa seberang.
Gumamku dalam hati. Setelah mereka berdua pergi, aku menutup pintu dan menguncinya. Kemudian kembali menemani kedua adikku di kamar. Ini pertama kalinya kami ditinggal ayahku setelah kepergian ibuku. Aku terasa canggung dan takut. Mataku terus mencari sesuatu yang aku sendiri tidak tahu. Lebih tepatnya waspada. Kak, aku lapar, kata adik kecilku. Mau tidak mau aku harus memberanikan diri ke dapur. Aku membawa Al-Quran untuk berjaga-jaga. Terlebih malam ini malam Jumat. Malam yang dikenal sangat angker. Aku mengambil nasi. Tetapi suara ketukan pintu membuat aku kaget sesaat. Setelah itu tidak terdengar apapun lagi. Aku meneruskan mengambil ikan di kulkas. Aku berusaha tidak berpikiran negatif. Ini, kau juga makan, Idar? Kataku sambil memberikan Idar piring yang sudah aku isi dengan nasi, ikan, telur, dan sayuran. Kalau Wis tidak makan. Aku tidak lapar, kataku menepi pertanyaan adikku. Padahal perutku dari tadi siang belum diisi, tetapi karena suara ketukan tadi membuat aku cepat-cepat mengambil makanan, dan hanya membawa 2 piring saja. Aku tidak mau lama-lama di dapur. Luis, buka pintunya, teriakan seseorang dengan suara mengerikan. Aku terkejut. Idar yang melihatku jadi heran. Kak Luis kenapa? Ketakutan begitu? Tanyanya. Kau tidak mendengar suara aneh? Tidak, Kak. Apa Kak Luis ketakutan? Kalau takut sebaiknya baca Al-Quran saja. Benar kata adikku. Aku buru-buru mengambil Al-Quranku yang menjadi senjata rahasiaku. Aku membaca surah Al-Kahfi karena malam ini malam Jumat. Suara pintu dibuka terdengar dengan jelas. Bahkan adikku juga mendengarnya. Aidil langsung memelukku, sementara Idar sudah ketakutan. Aku melangkah ke kasur dan memeluk kedua adikku yang ketakutan. Aku juga sudah ketakutan. Tanganku sudah bergetar. Kak, kira-kira siapa yang datang? Apa jangan-jangan kuntilanak? Tanya Idar sambil mempererat pelukannya. Hush, jangan banyak bicara. Kita sebaiknya tutup mata supaya tidak melihat apapun. Adikku menutup kedua matanya dengan tangannya, sementara aku hanya merem. Kini seseorang sudah masuk ke kamar adikku. Aku bisa merasakan dia melangkah mendekat. Tangannya tiba-tiba meraih adikku, membuat kami bertiga berteriak. Ush, kalian ini kenapa berteriak? Kami berhenti berteriak setelah mendengar suara tersebut. Oh ya ampun, aku bisa jantungan. Untung saja yang datang adalah nenekku. Aku lupa jika ayahku akan menyuruh nenek datang. Nenek masuk tidak mengetuk dulu. Kami jadi kaget. Seharusnya nenek berteriak di luar biar kami buka pintu, kataku dengan kesal. Aku hampir saja mati ketakutan. Tadi nenek berteriak. Nenek pikir kau akan tambah ketakutan. Lagian nenek punya kunci rumahmu, jadi tidak perlu berteriak. Langsung masuk saja, kata nenekku. Dia ini adalah ibu dari ayahku. Nenek sendirian datang ke sini. Iya, kakekmu yang jaga rumah. Lagian ini malam Jumat. Tantemu pasti ketakutan di rumah sendirian. Mau gimana lagi? Harus sendirian ke sini. Nenek sudah datang, kata Aidil dengan senang. Lanjutkan makanmu, lihat nasimu belum habis, kataku pada Aidil. Dengan sigap dia turun dari ranjang dan memakan makanannya. Idar, kakimu baik-baik saja? Tanya nenekku sambil memandang kaki Idar. Kakiku tidak bisa digerakkan, Nek. Aku tidak tahu kenapa bisa begini. Tiba-tiba saja kakiku tidak bisa digerakkan. Kakimu pasti mempunyai masalah serius. Jika tidak, dia tidak mungkin pergi ke desa seberang. Kita tunggu ayahmu besok pagi.
kita akan tahu apa penyebabnya. Kata nenek yang dibalas anggukan olehku. Aku sendiri tidak tahu apa penyebab adikku. Padahal aku dulu sering mengobati penyakit semua orang yang datang berobat. Penyakit adikku pasti berkaitan dengan makhluk halus yang lebih kuat. Aku bahkan tidak bisa menebak seperti apa niatnya. Aku harap adikku baik-baik saja. Gumamku dalam hati. Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan.